Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang treatment biologi dalam rangka memperbaiki kualitas air. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Zanawis Sitompul, ada Madinatul Samudra Rizky, ada Kevin Pertama Sugianto, selanjutnya ada Firda Taufik Deviri, Foni Natalia, dan terakhir Jovan Najwadi Sarwinanda. Saya, Kevin Pertama Sugiarto, akan melanjutkan presentasi. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian sistem pengelolaan air. Sistem pengelolaan air adalah proses yang dilakukan untuk menjernihkan air baku, membebaskan dari bau dan rasa, mengurangi efek korosi pada pipa, serta menghilangkan bakteri patogen, sehingga didapatkan air dengan kualitas yang bersih. Sistem pengelolaan air berdasarkan unit prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu sistem pengelolaan air secara lengkap dan sistem pengelolaan air secara sederhana. Materi selanjutnya adalah tujuan pengelolaan air limbah. Proses pengelolaan limbah cair dapat diolah menggunakan teknologi yang dapat dilakukan secara fisika, kimia, biologi, dan gabungan ketiganya, menurut Ioning Tias pada tahun 2009. Pengelolaan limbah cair secara biologi bertujuan untuk membersihkan zat-zat organik atau mengubah zat organik yang berbahaya menjadi bentuk yang kurang atau tidak berbahaya. Dengan kata lain, zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dapat digunakan kembali. Selain itu, pengolahan air limbah juga digunakan untuk menstabilkan zat-zat pencemar organik terlalu yang dilaksanakan oleh jasa training. Dengan kata lain, jasa training yang digunakan dapat berupa bakteri, kapang alga, protozoa, dan lain-lain. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madinatul Samudra. Saya akan melanjutkan tentang pemilihan metode pengolahan. Metode pengolahan air limbah berdasarkan metode yang digunakan. Proses pengolahan air limbah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu proses pengolahan air limbah secara fisika, proses pengolahan air limbah secara kimia, dan secara biologi. Untuk proses pengolahan secara fisika merupakan metode yang menggunakan secara sedimentasi, filterisasi, screening, dan beberapa lainnya. Prinsip utama dari pengolahan air limbah secara fisika ini adalah untuk menghilangkan padatan yang tersuspensi pada air. Yaitu contohnya ada sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses di mana partikel yang tersuspensi pada air akan dipisahkan, di mana massa jenis padatan tersebut melebihi nilai dari massa jenis air. Proses ini bertujuan untuk memisahkan partikel yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi terhadap larutan yang digunakan. Lalu ada penyaringan. Nah, pada proses penyaringan dalam pengolahan air limbah ini merupakan tahap pengolahan tersier yang biasanya dilakukan setelah melewati proses pengolahan sekunder. Proses filtrasi dapat memisahkan sebagian besar partikel yang tersuspensi sehingga tahap disinfeksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada pengolahan air limbah secara biologi. Proses pengolahan limbah cair secara biologi ini merupakan proses menghancurkan dan menghilangkan zat kontaminan menggunakan bantuan mikroorganisme. Yang menjadi tujuan utama dari proses pengolahan secara biologi ini adalah mengurangi atau menghilangkan kandungan bahan organik yang dapat menyebabkan pencemaran air. Ada beberapa metode yang digunakan pada pengolahan limbah cair secara biologi, yaitu yang pertama ada metode pengolahan secara proses lumpur aktif, metode pengolahan air limbah dengan proses rotating biological contactor atau RBC, yaitu yang ketiga metode pengolahan air limbah biofilter atau upflow. Lalu selanjutnya ada pengolahan air limbah secara kimia. Proses pengolahan air limbah secara kimia ini merupakan cara untuk mengubah larutan air limbah dengan menggunakan bahan kimia. Berikut beberapa metode dengan proses pengolahan secara kimia, di antaranya koagulasi dan absorpsi. Lalu dalam pemilihan teknologi pengolahan air limbah atau IPAL, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas dan kuantitas air limbah yang akan diolah, lalu ada kebutuhan energi, kemudahan pengoperasian, dan ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi untuk pengoperasian jenis IPAL terpilih. Lalu ada jumlah akumulasi lumpur, kebutuhan dan ketersediaan lahan,
Dan yang terakhir ada biaya pengoperasian dan kualitas hasil olahan yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip pengolahan. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mencegah penyebaran penyakit yang bisa menular melalui air limbah dan mencegah kerusakan lingkungan sekitar. Prinsip umum sistem pengolahan air limbah dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan konsep pengolahan yang berkelanjutan. Menurut Prescott tahun 1992. Nah, prinsip-prinsip tersebut dipaparkan dalam langkah-langkah berikut pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada langkah pertama, pencegahan dan pengurangan air limbah. Langkah kedua, penggunaan kembali air limbah. Langkah ketiga, pengolahan air limbah dengan cara alamiah. Dan langkah keempat, pengolahan air limbah dengan cara modern. Pencegahan dan pengurangan air limbah ini diacu sebagai produksi bersih atau cleaner production. Tujuan utama dari pengolahan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa semakin sedikit air limbah yang dihasilkan, maka semakin mudah dan semakin murah pula pengelolaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan air limbah oleh manusia jauh melebihi dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai contoh, kebutuhan air oleh tubuh manusia hanya 4-6 liter per orang dan perharinya. Sedangkan menurut beberapa penelitian, penggunaan air oleh manusia dapat mencapai 100-120 liter per orang dan perharinya. Hal ini tentu saja merugikan manusia dan merugikan pengelolaan limbah. Beberapa yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah dan mengurangi air limbah ada berikut ini. Yang pertama ada memperbaiki perilaku penggunaan air. Yang kedua, memperkenalkan teknologi penghematan air. Ketiga, memperkenalkan sistem insentif untuk penghematan air atau menaikkan harga air. Dan yang keempat, menggunakan sumber yang tepat untuk penggunaan yang tepat. Baik, selanjutnya saya Fani Natalia akan melanjutkan materi yaitu mengenai pengolahan aerob. Proses pengolahan air secara aerobik adalah proses pengolahan yang memanfaatkan mikroorganisme aerobik dengan menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme dari bakteri tersebut. Adapun beberapa contoh dari pengolahan perairan dengan menggunakan metode aerobik, diantaranya yaitu yang pertama kolam aerasi. Dengan menggunakan peralatan aerator mekanik berupa surface aerator untuk membantu mekanisme suplai oksigen terlarut di dalam air. Dengan karakteristik pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system. Lalu yang kedua ada kolam aerasi tipe fakultatif. Dengan karakteristik memerlukan aerator untuk proses pengadukan, tetapi kebutuhan tenaganya tidak sebesar kolam aerasi. Pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system. Pada lapisan atas terdapat proses dekomposisi aerobik dan pada bagian bawah kolam terdapat dekomposisi proses anaerobik. Lalu yang ketiga ada activate sludge process atau ASP. Pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system dengan recycle lumpur ASP. Konvensional jenis alirannya flow sesuai untuk pengolahan air limbah dengan debit kecil. Selanjutnya, pengertian pengolahan anaerob. Pengolahan air limbah secara aerobik adalah metabolisme tanpa penggunaan oksigen dan dilakukan oleh bakteri anaerobik. Pengolahan air limbah secara anaerobik sudah dikenal sejak hampir 2000 tahun yang lalu di India dan Cina dalam bentuk tangki penguraian untuk limbah kotoran hewan. Proses pengolahan ini cukup lama diabaikan karena proses ini dianggap tidak efisien dan terlalu lama untuk mengolah air limbah yang semakin hari semakin banyak. Berikut ini adalah gambar dari beberapa contoh teknologi pengolahan limbah secara anaerobik, yaitu yang pertama upflow anaerobic filter, downflow anaerobic filter, fluid bed, contact process, dan upflow anaerobic sludge blanket. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pengolahan air limbah secara anaerobik. Yang pertama, kita mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihannya ada 6. Yang pertama adalah kebutuhan energi relatif rendah karena tidak memerlukan aerasi lagi. Yang kedua, produksi lumpur lebih sedikit, relatif lebih stabil dan mudah dikeringkan. Yang ketiga, tidak memerlukan bahan-bahan tambahan untuk memperlancar proses penguraiannya. Yang keempat, lumbut atau biomass yang dihasilkan dapat disimpan lama dan digunakan sebagai bibit untuk reaktor anaerobik yang baru. Yang kelima, dapat dibebani dengan air limbah yang mempunyai kandungan bahan anorganik dan organik yang tinggi sehingga volume reaktor yang dibutuhkan lebih kecil.
Dan yang terakhir adalah terdapat kemungkinan untuk mempergunakan nutrien yang terdapat pada hasil pengolahannya. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama, sensitif terhadap perubahan lingkungan dan peroperasionalan. Terdapat kemungkinan adanya bau yang tidak enak dan timbulnya gas yang bersifat korosif, memerlukan pengolahan agar hasil pengolahan memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian pengolahan campuran. Pengolahan campuran merupakan kombinasi antara beberapa proses, baik kombinasi aerobik dan anaerobik, maupun pengolahan anoksik. Pengolahan anoksik adalah suatu pengolahan yang kondisinya sudah tidak dapat oksigen terlalu lagi, sehingga mikroorganisme yang akan mengolah air limbah perlu melepaskan oksigen terikat dalam bentuk senyawa nitrat ataupun nitrit. Proses ini dikenal dengan proses denitrifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jarnas Gampul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari macam-macam teknik pengolahan. Teknik pengolahan yang pertama adalah pengolahan aerobik. Pengolahan aerobik ini adalah pengolahan yang menggunakan mikroorganisme yang hidup dalam kondisi aerobik atau kondisi yang memerlukan keberadaan oksigen bebas. Nah, pengolahan JIS ini biasanya digunakan untuk pengolahan limbah dengan beban organik yang tidak terlalu besar. Nah, untuk contohnya adalah unit pengolahan aerobik, yaitu kolam aerasi atau aerobic lagoon, kolam aerasi TV fakultatif, kemudian proses lumpur aktif, kemudian extend aeration dan oxidation ditch. Nah, dan teknik pengolahan yang kedua adalah teknik pengolahan anaerobik. Nah, jadi pengolahan anaerobik ini adalah proses limbah cair secara anaerobik adalah metabolisme tanpa menggunakan oksigen dan dilakukan oleh bakteri anaerobik. Ciri khas dari pengolahan ini adalah terbentuknya gas metana atau CH4. Selain itu, proses anaerobik ini memiliki banyak keuntungan dan kelebihan dibandingkan proses aerobik. Nah, pengolahan anaerobik ini biasanya digunakan untuk mengelola air limbah dengan beban organik yang tinggi. Seperti contohnya adalah filter anaerobik, flow anaerobic solid blanket atau USB, kemudian kolam anaerobik atau anaerobic pond, dan kemudian anaerobic buffet reactor atau ABR. Berikut ini lebih dari macam-macam teknik pengolahan, di mana pengolahan yang ketiga adalah pengolahan gabungan. Di sini saya akan menyebutkan contohnya saja, di mana terdapat contoh unit dari pengolahan gabungan. Yang pertama adalah rotating biological contractor atau RBC, yang kedua adalah biofilter, yang ketiga adalah membran bioreaktor atau bioreaktor membran, dan yang keempat adalah moving bed biofilm reactor atau MBBR. Dan untuk pengolahan yang keempat adalah pengolahan kombinasi, di mana contoh dari pengolahan kombinasi ini adalah yang pertama adalah kolam stabilitas dan yang kedua adalah kolam anoksik. Nah, yang berikutnya di sini tertera daftar pustaka yang akan dikulik dari beberapa sumber. Dapat dilihat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.